Ada satu hakim anggota. Saya tidak sungkan-sungkan menyebut namanya. Siapa? Itu namanya Alif. Dalam proses persidangan, berkali-kali menunjukkan sikap bahwa dia mau menghukum Tom Lembong. Hakim ini akan menghukum Pak Tom. It's okay, Pak Ari. Oh ya? Bagi saya nggak ada masalah. Tidak kelihatan risau gitu? Sama sekali nggak ada risau. Menurut Pak Ari, kira-kira kita akan dihukum berapa? Saya menghitung berdasarkan pengalaman saya, dia nggak bakal berani menghukum kita tinggi nih. Dia akan menghukum kita minimal 4-5. Gak apa-apa. 1 hari pun saya dihukum, saya akan banding Pak Ari. Padahal belum ada vonis. Belum ada vonis nih, masih pembincangan pledoi. Seberbahaya apa Tom Lembong sampai kemudian perubahan statusnya itu menjadi sedemikian cepat? Itulah pertanyaan kita. Ada hal apakah yang harus dilakukan sedemikian cepatnya? Siapa yang mendesak ini? Antara Jokowi dengan Tom Lembong ini ada gesekannya di mana sih? Pak Jokowi suka minta contekan ke saya, kata dia. Itu kan negatif kalau kita melihatnya. Tapi kan bagi dia biasa saja, memang benar dia memberikan sesuatu bahan segala macam. Seharusnya kisi-kisi gitu ya. Iya. Contekan kan gitu. Gitu, Kesannya kan meragukan ijazahnya Jokowi kan kesannya jadi meragukan ijazah gitu. Itu mirip dengan pertemuan saya dengan Tom Lembong itu. Oh gitu. Saya bertanya ke beliau. Pertanyaan saya hanya 2. Kok bisa-bisanya sih seorang Tom Lembong masuk kabinet Jokowi? Pertanyaan kedua, apa yang buat Bapak banting setir kok tiba-tiba berubah begini terhadap Jokowi? Kata Tom Lembong, suaranya kan berat tuh. Saya tidak berubah. Jokowi yang berubah. Iya. Ada saksi penting, namanya Rini Suwandi, Menteri BUMN. Iya. Saksi penting sekali nih sebetulnya. Di BAP memojokkan Pak Tom. Nggak hadir di persidangan. Tidak hadir. Tanpa penjelasan kenapa tidak hadir? Lagi mengunjungi keluarga di Solo katanya. Ini keluarga betulan atau keluarga Solo atau keluarga di Solo? Nggak tahu keluarga di Solo. Kalau Solo ini agak sensitif. Lanjut. Dalam proses persidangan, kami meminta, mana sih audit BPKP itu? Dikatakan ada kerugian negara. Itu menghitungnya dari mana? Angka ketika mereka konversi pers, angka ketika mulai sidang, dakwaan, angka ketika tuntutan, dan angka ketika putusan, semuanya berbeda-beda. Tom Lembong ini kan sudah divonis bersalah kan ya Mas ya? Iya. Sebelum kita bicara tentang Tom Lembong, justru saya khawatir Mas Ari sepertinya akan punya prospek disebut sebagai pengacara hitam loh Mas. Kenapa? Karena menangani seorang koruptor. Karena kita meyakini bahwa dia bukan koruptor. Semua penasihat hukum pasti akan mengatakan begitu ke kliennya. Betul. Tapi kita harus membuktikannya dalam perjalanan persidangan. Sehingga kita bisa katakan proses peradilan ini peradilan sesat. Jadi seorang Ari Yusuf Amir tidak akan mungkin dicap oleh publik sebagai pengacara hitam kendati membela seorang koruptor? Saya yakin publik sekarang sudah cerdas dan tahu membedakan mana koruptor, mana orang yang dikriminalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madilog. Kalau saya harus memberi judul tentang perbincangan hari ini, mungkin saya akan pilih 2 kata, yaitu samber gledek. Samber gledek ini mewakili perasaan terperanjat saya menyimak betapa reaksi atau respon publik terkait kasus Tipikor yang satu ini 180 derajat berbeda dengan respon masyarakat Tempo dulu. Selama ini, mudah-mudahan kita sepakat, kita memposisikan korupsi sebagai kejahatan serius. Pelakunya, kalau terbukti, kita ingin dihukum seberat-beratnya. Tapi entah kenapa terhadap terdakwa yang satu ini, yang bernama Tom Lembong ini, justru sekian banyak kalangan geleng-geleng kepala. Manakala mereka menyimak hakim menjatuhkan putusan berupa 4,5 tahun penjara plus denda 750 juta rupiah bagi mantan Menteri Perdagangan itu. Mari kita perbincangkan lebih lanjut tentang samber gledek ini bersama Ketua Tim Penasihat Hukum Tom Lembong, yaitu Dr. Ari Yusuf Amir. Mas Ari, terima kasih nih Mas. Terima kasih Mas Reza. Sudah datang ke ruang diskusi Madilog. Kembali ke yang tadi, walaupun Mas Ari mengklaim Mas Ari tidak layak disebut sebagai pengacara hitam, tapi saya teringat perkataan Todung Mulya Lubis nih Mas. Iya. Salah satu dedengkot lah ya di dunia hukum di Indonesia. Dia sama sekali tidak pernah mau membela yang namanya koruptor Mas. Apapun alasan tidak mau. Saya menganggap itu sebagai sebuah sikap keteladanan yang semestinya dibangun oleh seluruh advokat. Iya, saya setuju. Jadi kita harus punya prinsip dalam menjalankan profesi kita. Saya seperti berjanji tidak akan menangani perkara narkoba, ya apapun itu bentuknya.
dan perkara koruptor yang kita tanganin harus betul-betul kita yakini bahwa orang ini korban. Jadi bukan orang ini pelaku, tapi dia korban. Karena dengan sistem peradilan kita yang saat ini, dengan sistem hukum kita yang ada saat ini, baik itu penyidik di level manapun, kepolisian, kejaksaan, apa sekalipun di KPK, sering terjadi kesalahan dalam proses itu. Tom Lembong bisa disebut sebagai korban? Sangat korban jelas. kriminalisasi. Sangat Lembaga jelas. apa yang mengkriminalisasi Tom Lembong? Ya sekarang saat ini pengadilan yang mengkriminalisasinya dengan putusannya saat ini. Sebelumnya penyidiknya adalah pihak kejaksaan. Mas, kalau kita bicara tentang Kejaksaan Agung, saya yakin akan mudah bagi Mas Ari untuk menyebut rangkaian prestasi Kejaksaan Agung belakangan ini terkait dengan pemberantasan korupsi loh, Mas. Sekarang kita uji ya. Betul. Coba Mas Ari sebutkan ke saya. Apa catatan luar biasa yang sudah dihasilkan oleh KPK belakangan ini terkait pemberantasan korupsi? Kita harus akuin juga. Kasus apa misalnya? Maksudnya KPK? Iya, ditangani oleh KPK. Oh, saya tidak mengikuti. Oke, secara sulit kan ini, ya? Lanjut, Polri. Apa yang sudah dilakukan oleh Polri terkait dengan pemberantasan korupsi pada waktu-waktu belakangan ini? Ya, saya tidak mengikuti. Saya tidak punya kompeten untuk menilai itu. Sepakat. Saya pun akan mengalami kesulitan luar biasa ketika harus menyebut rapor KPK dan rapor Polri terkait pemberantasan korupsi. Tapi kalau kita bicara Kejaksaan Agung, Mas, Sritex, Timah, Chromebook, sindikat suap di lingkungan Mahkamah Agung sendiri, plus yang sekarang, Tom Lembong. Dengan rangkaian prestasi sespektakuler itu, masihkah Mas Ari menyebut bahwa Kejaksaan Agung adalah lembaga yang mengkriminalisasi Tom Lembong? Begini, Mas. Saya tidak punya kompeten untuk menilai mereka dalam kegiatannya. Ya. Saya hanya kompeten menilai mereka dalam kasus yang saya tangani. Karena saya bukanlah pengamat. Ya. Saya tidak tahu tuh kasus-kasus yang Mas sebut tadi, ya. Bagaimana prosesnya saya tidak mengikuti, gitu. Apakah itu benar prosesnya benar? Apakah itu uang yang dihadirkan itu benar atau bagaimana? Kita juga nggak tahu. Saya tidak punya kapasitas. Tetapi ketika bicara Tom Lembong, saya mengikuti dari A sampai Z-nya. Jadi saya tahu mana-mana yang benar dan mana yang tidaknya. Dan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Anggapan bahwa Tom Lembong tak lebih tak kurang hanyalah korban kriminalisasi, itu sebuah simpulan yang Mas Ari tarik setelah membaca berkas atau sebelum membaca berkas pun Mas Ari sudah yakin orang ini tidak mungkin melakukan korupsi? Ketika pertama kali Tom Lembong dijadikan tersangka, saya mendatanginya. Ya, di Kejaksaan Agung dia tidak datang dengan lawyer, dia datang sendiri dengan gagah beraninya sebagai saksi pada waktu itu. Lalu pada hari itu juga dijadikan tersangka, lalu pada hari itu juga dia jadikan tahanan. Ya. Mendengar itu, besoknya saya berusaha untuk menemui dia di Kejaksaan Agung. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada dia, dan ini wajib bagi kita. Ini pertanyaan dia juga di mana? Di Kejaksaan. Di ruang tahanan Kejaksaan? Di ruang pemeriksaan. Ruang pemeriksaan, oke. Sebelum pemeriksaan, saya minta bicara empat mata dengan Pak Tom. Pak Tom, kita ngomong jujur. Anda betul-betul terima sesuatu dalam proses impor ini. Anda punya kepentingan dalam impor ini. Ini kasus importasi nih. Dia tegas katakan, tidak Pak Ari, saya bisa pertanggungjawabkan itu. Saya tidak punya kepentingan apapun dan saya tidak menerima apapun dalam proses importasi ini. Jadi Anda yakin Anda benar? Saya yakin saya benar, kata Tom Lembong. Oke, kalau begitu saya bersedia membela Anda dan kalau Anda berubah, saya marah sekali loh dalam proses ini. Karena ini akan terbukti nih. Terbukti dalam penyidikan, terbukti dalam persidangan, akan terbukti. Kita punya pengalaman puluhan tahun, Mas, menghadapi klien. Jika Mas Ari ini tidak diwarnai oleh katakanlah subjektivitas karena sudah mengenal Tom Lembong sejak lama, paling tidak sejak sama-sama berada di tim ses Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Harus saya akui, saya pernah kenal sama dia, tapi saya tidak akrab sama Tom Lembong ini. Tom Lembong ini bukan tipe orang yang senang ngobrol, senang bergaul, bukan. Dia orang yang ya seperlunya saja, say hello seperlu segalanya. Tapi bagi saya, ketika dia punya masalah, saya harus mengkonfirmasi dulu kepada dia. Masalah ini dia yakini atau tidak bahwa dia melakukan kesalahan. Setelah saya yakin bahwa dia tidak melakukan kesalahan, saya juga membelanya jadi yakin, Mas. Dan itu standar utama kita. Kita tidak mau membela seseorang yang kita yakin bahwa orang ini tidak bersalah. Jadi dari kacamata Mas Ari, semestinya Tom Lembong ini hukumannya berapa tahun? Bebas. Bebas?
bebas Ini sepertinya sebebas-bebasnya. agak kurang realistis juga sih Iya. kalau dikatakan bebas, Mas. Saya bisa jelaskan. Saya bisa uraikan kenapa dia bisa bebas. Oke, kita akan ke sana nanti. Tapi Oke. saya ke titik hulu lagi. Oke. Kalaulah kejaksaan dinilai sudah melakukan kriminalisasi terhadap warga negara, terhadap mantan Menteri Perdagangan yang namanya Tom Lembong, berarti kejaksaan tidak sungguh-sungguh bekerja atas nama penegakan hukum. Apa gerangan yang bermain-main, yang berputar-putar di instansi kejaksaan? Sekali lagi saya katakan saya tidak punya kompetensi untuk menilai itu. Paling tidak apa kepentingan kejaksaan mengkriminalisasi Tom Lembong? Saya juga sampai sekarang tidak mengetahui itu, tapi saya mengetahui prosesnya banyak yang tidak benar. Dan saya bisa uraikan proses-proses itu. Oke, kita mulai dari situ. Mulai dari Iya. proses dulu. Iya. Silakan, Mas. Mulai dari proses di awal penyidikannya. Tiba-tiba dia datang sebagai saksi, hari itu juga berubah menjadi tersangka, dan hari itu juga ditahan. Ada apa kok mesti buru-buru sekali? Walaupun juga tidak salah, kan? Iya, artinya secara prosedur tidak salah. Iya. Tapi ada sesuatu hal yang mendesak apa yang harus buru-buru seperti itu? Tom Lembong selalu kooperatif, dia tidak pernah menunda pemanggilan. Kita tahu banyak sekali orang-orang yang datang ke kejaksaan itu menunda-nunda. Tom Lembong tidak pernah datang sebelum waktunya. Dokumen yang diminta dibawa semua, tidak menghambat pemeriksaan, dan dia tidak membawa pengacara. Jadi kecepatan kerja penegakan hukum oleh kejaksaan, termasuk dengan beralihnya status Tom Lembong, itu justru dicurigai oleh Mas Ari ada sesuatu yang Iya. melatar belakang itu. Karena kita tahu, Mas, kenapa orang itu menjadi tersangka, kenapa orang itu harus ditahan. Ada hal-hal yang dari teknik penyidikan kita memahami. Kita 20-an tahun di dunia ini. Oke. Gitu ya. Saya bukan sarjana hukum nih, Mas. Ini Iya. kesempatan bagi saya untuk mendapatkan perspektif dari Mas Ari. Iya. Semenakutkan apa? Seberbahaya apa Tom Lembong sampai kemudian perubahan statusnya itu menjadi sedemikian cepat? Itulah pertanyaan kita. Ada hal apakah yang harus dilakukan sedemikian cepatnya? Ada hal apa? Siapa yang mendesak ini? Ada keurgensinya apa? Iya. Kasus ini 10 tahun yang lalu loh, Mas. Betul, Jangan lupa. 2015. 2015. Ya. Penyidikan ini sudah dari 2023, udah panjang. Ya. Kenapa hari itu harus begitu cepat prosesnya? Kenapa Pak Tom Lembong tidak dikasih kesempatan dipanggil sebagai tersangka sehingga dia bisa membawa lawyernya, ya? Proses hukum saja yang benar. Nah, sehingga Pak Tom Lembong pada waktu itu didampingin oleh penasihat hukum yang bukan dia pilih. Tapi ditunjuk oleh negara. Ditunjuk oleh kejaksaan. Oleh kejaksaan. Ya. Itu juga sudah kita permasalahkan. Nah, lalu yang kedua, publik sudah tahu. Katanya pada waktu itu sudah ada kerugian negara. Iya. Ya kan? Diumumkan resmi. Hakim pun pada akhirnya mengatakan kerugian negara senilai 194 miliar. Iya. Nah, ketika kami uji di pra-peradilan, Mas, karena mau tidak mau pra-peradilan harus membuka ya apa yang dimiliki oleh mereka untuk menjadikan orang tersangka dan ada kotak menahan. Pandora lah di Ya. sini. Ternyata BPKP belum menghitung apa-apa. Tidak ada itu hitungan. Ini angka dari mana? Dan harus kita akui secara jujur, angka ketika mereka konversi pers, angka ketika mulai sidang, dakwaan, angka ketika tuntutan, dan angka ketika putusan, semuanya berbeda-beda. Gitu loh. Semakin memberikan alasan kepada publik untuk bertanya-tanya, ini tolok ukurnya apa? Tolak ukurnya apa? Iya. Itu yang paling penting. Sehingga kejaksaan bisa menentukan angka sekian rupiah Betul. itu sebagai Betul sekali. kerugian. Dan itu terbukti berubah-ubah, dan itu publik mengetahui semua perubahan itu. Nah, sehingga pra-peradilan tetap kalah kan? inilah masalahnya, Mas. Di negara ini kita tidak bisa mengatakan kalau kita benar, maka kita menang. Tidak bisa di negara ini. Dan itu kita alamilah permasalahan-permasalahan ini. Jadi sekarang kita serahkan penilaian kepada masyarakat, kepada publik, kepada akademisi untuk menilai nih. Karena kalau kita hanya menyerahkan ke satu lembaga yang kita namakan pengadilan, susah harapan kita, Mas. Nanti kita masuk nih kepada proses putusan pengadilan yang begitu banyaknya kejanggalan, ya. Iya. Tapi paling tidak disitulah. Tapi kita tidak ada pilihan lain. Sebagai suatu negara hukum, ya kita harus ngikutin proses hukumnya. Walaupun proses hukum ini, kita tahulah banyak sekali masalah-masalah di sana. Kalau Mas Ari oke lah, per detik ini saya asumsikan mengertilah kulit, tulang, dagingnya perkara Tom Lembong saya anggap mengerti. Tapi saya boleh membatin Mas ya? Iya Mas.
Di ruang sidang itu ada Anies Baswedan, ada Rocky Gerung, yang sama seperti saya juga sama-sama bukan sarjana hukum. Tapi perkataan mereka, gestur mereka seperti tertangkap oleh media kok seperti a priori ya. Ya karena orang tidak perlu pintar-pintar, Mas. Sebetulnya menangkap proses persidangan ini. Contoh saja begini ya, yang tadi kita diskusikan. Dikatakan ada kerugian negara. Itu menghitungnya dari mana? Kan sederhana, masyarakat bisa menilai, tidak perlu sarjana hukum nih. Lalu hakim mengatakan bahwa kerugian negara ini dilakukan oleh Tom Lembong, gitu. Kan orang bisa menilai nih, apa Tom Lembong melakukan apa sehingga merugikan negara ini. Itu kan nggak perlu sarjana hukum sebetulnya. Jadi banyak sekali dalam proses persidangan itu nggak perlu kemampuan seorang menjadi sarjana hukum atau menjadi lawyer untuk mengetahui itu, Mas. Nalar umum saja bisa melihat. Misalnya contoh, ini kita contohkan ya Mas, salah satunya. Dalam proses persidangan, kami meminta, mana sih audit BPKP itu? Coba, Mas bukan orang sarjana hukum. Mas didakwa merugikan negara dengan perhitungan oleh BPKP. Pasti Mas nanya dong, haknya Mas dong. Haknya Anda untuk menanyakan, bagaimana sih penghitungannya kok saya dikatakan merugikan negara? Kan hak kita. Betul. Kenapa kita nggak diberikan? Apa alasan hakim tidak memberikan itu? Jaksa yang tidak memberikan itu. Apa alasan jaksa tidak memberikan itu? Tidak ada alasan apapun. Tidak ada alasan apapun. Kami desak berkali-kali di persidangan. Lalu hakim memutuskan dengan logika-logika hukum yang kami sudah jelaskan, menurut KUHAP bahwa harus sebuah dokumen diberikan kepada kita. KUHAP mengatur itu. Lalu hakim memutuskan, oke, benar, kata hakim. Jaksa, Anda berikan itu dokumen. Jaksa mengatakan apa? Belum bisa. Kami belum bisa memberikan dokumen tersebut. Nanti kami berikan. Nantinya itu kapan? Kita sudah sidang puluhan kali. Sampai putusan? Menjelang putusan itu. Menjelang pemeriksaan BPKP. Ya, BPKP periksa beberapa hari kemudian, baru itu dokumen dikasihkan ke kita. Akhirnya ada dokumen itu ditunjukkan? Ditunjukkan ke kita. Isinya? Isinya yaitu amburadul. Amburadul? Amburadul sekali. Itu dari BPKP amburadul? Dari BPKP amburadul. Ini Mas Ari sudah menuding luar biasa terhadap 3 institusi loh ini. Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan sekarang BPKP. Iya. BPKP kita bisa buktikan amburadulnya karena kita menghadirkan ahli yang menjelaskan itu. Poin per poin kita bahas. Bayangkan aja. Ya, ini nggak perlu orang pintar. Saya bukan akuntan, saya nggak ngerti ilmu hitung-hitungan. Tapi kalau kode barang dijadikan angka pengkali, kode barang dijadikan angka pengkali. Iya. Bagaimana nggak amburadul coba? Ya pasti amburadul kalau begitu caranya. Jadi nggak perlu pintar, Mas. Jadi saya mengatakan untuk menangani perkara Tom Lembong ini tidak perlu kita bingung-bingung. Karena ini perkara simpel, perkara sederhana, bukan perkara hebat. Mungkin kita banyak menangani perkara-perkara hebat kan, Mas sering saya lihat menangani perkara-perkara yang luar biasa sulitnya. Kalau ini bukan perkara sulit, ini perkara mudah. Sangat mudah menurut saya. Saya masih berpikiran begini, Mas ya. Saya tentu saja menghormati Mas Ari dengan profesi advokatnya. Tapi sulit juga, Mas, kalau saya harus menerima anggapan bahwa kejaksaan semerawut dalam penanganan kasus Tom Lembong. Rapornya sudah sangat bagus, Mas. 1. Betul. 2. Majelis hakim. Ini jebolan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat loh, Mas. Yang kemarin banyak ditangkap dari Jakarta Pusat juga. Tapi kita tidak bisa pukul rata, Mas. Iya, betul. Juga tidak boleh pukul rata kan. Yang ingin saya katakan adalah ketika wajah Mahkamah Agung sekarang sedang coreng-moreng akibat ulah oknumnya sendiri, bukankah terlalu beresiko juga kalau Mahkamah Agung main api dalam perkara ini? Saya belum punya kapasitas untuk menentukan ini kebijakan Mahkamah Agung atau dari hakim-hakim sendiri ya. Saya juga belum punya kemampuan kapasitas untuk itu. Paling tidak begini, kita menghargai apa yang telah dilakukan oleh kejaksaan ya dalam proses-proses penegakan hukum. Mungkin mereka benar banyak kasus-kasus yang lainnya. Mungkin bagus, mungkin hebat. Kita tidak punya kompetensi untuk menilai itu. Tapi dalam kasus Tom Lembong, saya punya kompetensi menilainya bahwa ini banyak yang salah dan banyak yang tidak benar. Dan untuk membuktikannya kita bisa buka di publik. Sama-sama boleh bisa menilai. Kalau hanya kita serahkan kepada 3 orang yang dikatakan namanya hakim tadi, yang mulia. Saya tidak pernah menggunakan kata mulia. Dalam persidangan saya tidak mau memanggil mereka mulia. Jadi? Karena saya tahu berdasarkan pengalaman saya, banyak sekali yang tidak mulia ini. Jadi saya cuma sebut sebagai yang terhormat, majelis hakim saya sebut begitu. Karena
saya sungkan sekali untuk menyebut yang mulia. Ada konsekuensinya untuk menyebut yang mulia itu. Nah, itulah yang tadi saya katakan, keganjilan-keganjilan dan fakta-fakta yang muncul ini, kita tidak hanya berasumsi, tapi fakta-fakta inilah yang membuat kita mengambil satu kesimpulan, ini peradilan tidak benar. Gitu. Ketika Mas Ari menilai bahwa sejak awal Kejaksaan Agung sudah janggal kerjanya, itu dilaporkan tidak? Misalnya ke Komisi Kejaksaan. Kita ini agak susah berharap sama komisi-komisi. Saya sudah duga, tambah satu lagi nih lembaga yang dikecam oleh Mas Ari. Sekarang tambah lagi, yaitu Komisi Kejaksaan. Ya, kita semua tahulah, semua komisi-komisi pengawas kita saat ini lagi tidur-tiduran. Komisi baik itu apapun itu, ya. Tidak ada. Dulu kita pernah punya komisi yudisial yang betul-betul powerful pada zaman itu, zaman Pak Busro Mukodas pada waktu itu ketuanya. Zaman Suparman Marzuki. Ya, kita tahu betul mereka berani lantang, berani kerja, berani ada hasil gitu. Tapi pasca itu kita nggak melihat lagi tuh mereka itu, dan kita juga tahu pasca putusan MK tentang bagaimana komisi yudisial itu dipretelin kewenangannya. Jadi lembaga-lembaga ini ya ada dan tidak adanya sama saja. Dengan demikian, satu-satunya jalan untuk memperjuangkan nasib seorang Tom Lembong memang hanya banding, Mas. Tidak mungkin dipersoalkan ke Bawas MA, ke KY, Komisi Kejaksaan, tidak mungkin lah ya. Begini, Mas. Sambil menghimpun opini publik, saya bayangkan ini. Iya, betul itu. Tapi kami, ya, dari lubuk hati kami paling dalam, kami masih yakin di negara ini ada jaksa-jaksa yang baik, ada hakim-hakim yang baik. Kami yakin itu. Karena tidak mungkin di semua lembaga peradilan ini hakimnya tidak beres. Pasti ada yang baik. Dan pasti ada yang berani. Kami meyakini itu. Makanya kita tinggal berdoa dan berharap dan mendorong muncul nih hakim-hakim yang baik, hakim-hakim yang berani. Karena kalau cuma baik tapi tidak berani juga susah nih. Susah. Pintar hanya untuk dirinya sendiri. Iya, banyak itu. Yang baik tapi tidak berani banyak ini. Saya membaca di media, Mas, Kejaksaan itu mengajukan banding terkait dengan besaran kerugian yang jaraknya cukup jauh antara perhitungan jaksa dengan perhitungan hakim. Tapi kalau dari Tom Lembong, Mas Ari sebagai penasihat hukum, apa sih, Mas, yang dibawa ke pengadilan tinggi apa? Ya, jadi pertama begini. Dalam pengadilan tinggi ini, kita masih bicara tentang iudek fakti ya. Kita mengajukan banding, kita masih menjelaskan bahwa hakim tingkat pertama itu salah dalam memutuskan. Khilaf ini. Ya, dia salah dalam memutuskan, dia khilaf karena kenapa? Karena tidak sesuai dengan fakta persidangan. Nah, kita uraikan tuh fakta-fakta persidangan mana. Bisa cerita dikit, Mas? Oke. Jadi secara sederhana, kira-kira ada dua item yang penting dalam persidangan ini. Satu, dia ingin membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum. Ya, satu item. Nanti banyak nih, perbuatan melawan hukumnya apa saja. Yang kedua, dia ingin membuktikan bahwa ini mengakibatkan kerugian negara, yang tadi disebut di angka tadi, yang kerugian tersebut menguntungkan korporasi. Hanya dua hal itu. Sesimpel itu. Nah, sekarang kita bedah satu-satu. Oke. Perbuatan melawan hukum ini apa saja? Ini dijelaskan oleh hakim. Perbuatan melawan hukum ini dia tidak melakukan evaluasi, dia memberikan izin impor ke swasta, dia tidak memberikan itu kepada BUMN. Itu juga salah itu. Itu juga salah itu. Itu salah. Kan PPI itu BUMN. Itu juga disebutkan tidak ke BUMN, tidak rakortas segala macam, ya kan? Nah, terhadap semua perbuatan-perbuatan yang dikatakan melawan hukum tadi, melawan hukumnya di mana? Melanggar Permendak, ya, melanggar Perpres atau apa yang disebutkan oleh hakim. Ada rakor juga, rakor perekonomian? Ya, tentang tidak ada rakor segala macam. Itu kami jawab satu persatu. Dan permasalahan ini sudah dimunculkan dalam dakwaan maupun tuntutan. Oleh karena itulah kita bahas itu di persidangan. Dikatakan misalnya begini, ini semua orang mendengar nih, bahwa kita ini lagi surplus loh, surplus gula. Ini perbuatan melawan hukumnya nih. Kenapa Anda impor? Iya. Kita lagi surplus. Betul. Ya kan? Apa pada waktu, di mana dikatakan surplus? Dikatakan pada waktu itu kita rakor bulan Mei 2023. 2015. Mei 2015. Pada saat rakor tersebut,
Tom Lembong belum menjadi Menteri Perdagangan. Oke. Pada waktu itu surplus. Lalu kita hadirkanlah saksi di persidangan. Yang hadirkan jaksa. Kami cuma menanyakan. Dia ngomong BAP lain, di persidangan dia bicara lain. Dia mengatakan, Pak, tidak ada surplus, Pak. Yang ada, kita punya buffer stok. Stok bagaimana? Stok untuk gula 3 bulan ke depan. Oke. Kalau begitu kita manggil ahli nih. Ahli yang bidang pangan. Yang punya data statistik. Kapan sih Indonesia ini pernah surplus gula? Gitu ya. Kapan? Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi tidak pernah kita surplus gula Jadi ini. buffer stock itu yang, tolong saya dikoreksi ya. Ya. Istilah buffer stock itu yang diterjemahkan atau dimaknai oleh kejaksaan sebagai surplus. Iya. Itu juga, ya itu tadi kita katakan. Itu dianggap unsur perbuatan melawan hukum ya. Salah satunya itu. Ya. Ternyata dalam persidangan dijelaskan itu buffer stock dan itu hanya bisa bertahan 3 bulan. Tom Lembong masuk Agustus. Pada waktu Tom Lembong masuk sudah selesai kan stok ini. Dan kita ini tidak pernah ada surplus dan kebutuhan dalam negeri kita selalu lebih banyak daripada kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Itu ahli yang mengatakan. Selalu itu? Selalu. Jadi mau tidak mau harus impor kita. Jadi anggapan sekali lagi bahwa salah satu kesalahan Tom Lembong karena mengimpor gula padahal stok gula masih banyak, itu salah. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Tidak sesuai. Dan itu terbukti di pengadilan. Muncul fakta itu di pengadilan. Tapi inilah yang kita sebut diabaikan. Diabaikan oleh hakim. Dia hanya mengutip tuntutan jaksa, dia mengabaikan fakta-fakta di persidangan ini. Dia katakan, gula masih banyak, tapi Anda masih juga melakukan impor. Gitu. Kan boleh dong kita mengatakan ini peradilan sesat. Oke, itu satu hal terkait dengan surplus. Apalagi, Mas? Lalu yang kedua, dia katakan bahwa induk koperasi. Dia ini siapa maksudnya? Hakim. Dalam hal ini hakim, putusannya itu. Tom Lembong menunjuk induk koperasi. Ini banyak nih induk koperasi yang ditunjuk oleh Tom Lembong. Kalau menunjuk koperasi ini bukan ekonomi kapitalis. Nanti kita bahas. Koperasi Angkatan Darat, koperasi kepolisian. Ya, koperasi kepolisian itu ada 2. Apalagi itu ditunjuk oleh Tom Lembong. Pertanyaannya, pada waktu Tom Lembong masuk sudah ada belum induk koperasi ini dalam urusan importasi gula ini? Ternyata sudah ada. Pada zaman Rahmat Gobel sudah ada kesepakatan induk koperasi Angkatan Darat dipakai di sana. Dan ini hadir di persidangan, Rahmat Gobelnya hadir, yang dari induk koperasi juga hadir. Sudah dijelaskan. Jadi sebelum Tom Lembong itu ditunjuk. Pada waktu Tom Lembong dikatakan mereka minta perpanjangan. Ya. Pada waktu itu perpanjangan itu seminggu sebelum Rahmat Gobel diganti. Perpanjangannya si induk koperasi ini. Lalu kata hakim dalam putusannya nih, Rahmat Gobel tidak mau memperpanjang, tapi Anda malah memperpanjang. Kok berbeda tajam begitu, Mas? Sangat tajam sekali. Fakta persidangan, Rahmat Gobel bukan tidak mau memperpanjang, tapi begitu surat perpanjangan itu masuk, dia sudah mau berhenti jadi menteri. Bagaimana dia mau memperpanjang? Oke, lagi-lagi masalah pemaknaan atau penafsiran terhadap situasi ya. Loh, ini kalau saya tidak perlu pemaknaan, menurut saya kalau ini fakta yang sangat mudah dicerna. Inilah namanya penyelundupan hukum di sini terjadi. Semua orang hadir dan ada rekamannya di sidang itu. Lalu Tom Lembong disalahkan karena pada waktu itu karena tidak dijawab suratnya ini, begitu Agustus Tom Lembong masuk jadi menteri, mereka beberapa bulan kemudian mereka buat surat lagi, surat kedua induk koperasi, menindaklanjutin surat pertama. Karena menurut Tom Lembong memang dibutuhkan Angkatan Darat ini, koperasi Angkatan Darat ini untuk membantu di daerah-daerah perbatasan. Kan hanya punya kemampuan polisi sama tentara. Maka Tom Lembong menyetujui perpanjangan itu. Salahnya di mana? Menurut hakim, Anda salah. Tidak memiliki dasar untuk menunjuk itu. Gitu. Dia itu menteri, dia punya kewenangan. Dan ini sudah terjadi, sudah pernah terjadi. Gitu. Tunjukkan pasal yang membuat dia menjadi salah menunjuk itu. Terkait dengan penunjukan koperasi-koperasi itu tadi memang tidak ada aturan mainnya? Memang secara definitif tidak ada bahwa ini menunjuk koperasi tidak ada memang. Tapi bukan berarti kalau tidak ada itu lalu Pak Tom Lembong tidak boleh. Iya kan? Masuk akal. Ya, itu
Kecuali kalau dilarang. Anda tidak boleh menunjuk koperasi ini. Nah, itu dilakukan, itu salah. Oke. Gitu. Kalau tidak ada, boleh dilakukan. Sudah 2, masalah surplus gula. Yang kedua, masalah penunjukan. Sekian banyak koperasi yang dianggap bermasalah itu ya. Apalagi, Mas? Ya, di persidangan juga terungkap bahwa ini yang mengatakan ini induk koperasi, bahwa mereka itu diperintah oleh presiden pada waktu itu. Ya. Lalu Pak Tom Lembong juga mengungkapkan di persidangan bahwa dia juga diperintah oleh presiden untuk melibatkan koperasi Angkatan Darat yang lainnya, lalu melakukan impor gula. Itu juga atas perintah. Anehnya, perintah itu lisan atau tertulis sih, Mas? Lisan. Lisan. Dalam rapat-rapat kabinet segala macam. Anehnya, dalam putusan tidak disebut masalah itu. Ya. Lalu jadi sepenuhnya ini adalah prakarsanya seorang Tom Lembong. Ini dikatakan begitu ya, sebagai Menteri Perdagangan. Gitu. Oke. Itu kan. Lalu tambah lagi nih. Kaitan Tom Lembong menunjuk swasta katanya. Ya. Pihak swasta nggak boleh. Ya. Menurut atau mengacu pada Permendak 117, memang harus BUMN. Persetujuan impornya hanya kepada BUMN. Betul. Nah, sekarang begini. Ini fakta yang kita terungkap di persidangan. Tom Lembong itu menunjuk BUMN loh. PPI. Semua orang tahu kalau PPI itu BUMN. Ya. PPI ini sudah mengerjakan pada waktu sebelumnya, zamannya rapat Gobel. Dia tidak melibatkan pihak swasta pada waktu itu. Dia cuman ada kebutuhan sedikit, cuma 200 ton pada waktu itu. Dia melibatkan Bulog atau apa gitu pada sebelumnya. Ternyata gagal. Dia hanya bisa memenuhi kebutuhan 50.000 ton dari kebutuhan 200.000 ton itu. Hanya sedikit. Artinya dia tidak mampu. Lalu PPI ditunjuk lagi nih sekarang nih, untuk melakukan ini. PPI itulah mengatakan, ini terungkap dalam persidangan nih, bahwa mereka tidak mampu melakukan importasi gula yang sedemikian besar. Dananya nggak ada, kemampuannya juga nggak ada. Lalu mereka mau melibatkan swasta. Ini PPI. Jadi yang menunjuk swasta-swasta ini adalah PPI, BUMN. Business to business. Tom Lembong menunjuk PPI dalam kurung BUMN, berarti tidak melanggar Permendak. Lalu PPI mengajak swasta. Yang mengajak swasta. Ya. Tapi kemudian menjadi permasalahan bahwa seakan-akan Tom Lembong lah yang menunjuk langsung. Nggak ada di persidangan juga itu. Gimana kita mau mengakui putusan ini? Ini kan sangat jelas hadir di persidangan PPI-nya. Gitu. Belum nanti kita bicarakan tentang keganjilan terhadap proses ini ya, tapi kita bicara itu dulu. 3 hal ini yang kurang lebih yang menjadi isi berkas untuk banding Tom Lembong, Mas. Banyak lagi. Banyak lagi sekali. Kita belum bahas lagi tentang tadi kerugian negara. Ya. Jadi kerugian negara tadi. Nah, ini juga penting. Dari awal bahwa ini semua berdasarkan BPKP. Ternyata dalam persidangan hitung-hitungan BPKP ngawur, ngaco dan tidak bisa dipakai. Lalu disimpulkan bahwa hakim hanya memutuskan yang menurut hakim kerugian negara itu. Dari mana itu? Yang dihitung oleh hakim, yang dianggap merugikan negara itu. Ya. Jadi PPI dengan pihak swasta ini, kan mereka kan bisnis to bisnis nih. Ya. Di sini dianggap PPI kemahalan membeli gula ke swasta. Kemahalan sebesar kalau nggak salah 10%. Terungkap nih di persidangan. 10% itu untuk bayar pajak. Pajaknya itu dibayar di awal oleh si swasta ke PPI. Sehingga PPI-nya membayar lagi, kembalikan lagi ke mereka dengan lebih 10% tadi. Ini diabaikan. Ini terungkap di persidangan. Satu. Lalu yang kedua, seandainya, ya ini seandainya, kuat non. Seandainya benar nih PPI ada kemahalan. So what gitu loh. Dalam bisnis to bisnis kan tergantung komitmen kesepakatan. Tapi kalau dimaknai itu sebagai kerugian negara? Kerugian dari mana? Negara untung kok. Ruginya dari mana? Nggak ada kerugian. Ini kan disebutnya potensial loss. Jadi akibat kalau misalnya bayarnya nggak itu, negara lebih untung lagi, kira-kira gitu. Potential loss. Not actual loss. Satu itu. Lalu yang kedua, seandainya benar, ya seandainya kuat non, bahwa itu memang lebih, memang nggak benar, lalu seandainya benar itu mengakibatkan kerugian negara,
hubungan sama Tom Lembong apa? Tom Lembong kan nggak ngurusin harga. Tidak menerima apapun. Dan dia tidak ikut dalam persoalan harga ini kan. Dia kan tidak, dia memberikan kewenangan ke PPI, lalu administrasi segala macam mereka, selesai. Dalam persidangan tidak ada terungkap bahwa Tom Lembong ngatur, nanti harganya sekian ya, ini sekian ya. Nggak ada. Jadi apa salahnya Tom Lembong dalam hal ini? Itu pun menurut kami tidak salah. Satu, oleh karena itu PPN. Kedua, itu memang wajar, sangat wajar. Karena itu ada namanya harga terendah. Jadi yang tidak boleh itu kalau di bawah harga terendah untuk melindungi petani. Kalau harga itu lebih dari situ, boleh. Nggak ada yang melarang. Gitu. Jadi ini betul-betul hal yang pokok. Nah, dari dua hal tadi, perbuatan melawan hukum yang tadi masih banyak yang bisa kita jelaskan, lalu terjadi kerugian negara tadi. Nah, di perbuatan melawan hukum ini, Mas Reza, menurut teori hukum pidana, pasal 2 Undang-Undang Korupsi itu adalah delik material. Harus ada bukti konkret terhadap niat. Jadi ada unsur pasal 2 ini. Makanya banyak orang ya, mohon maaf nih, banyak profesor yang membahas pidana umum dengan pidana korupsi ini berbeda. Pidana korupsi ini pidana khusus, extraordinary crime, penanganan juga khusus. Makanya pasal 2 itu diputuskan MK masuk ke delik material. Harus ada unsur kesengajaan di sana. Orang korupsi ini harus sengaja. Sengaja itulah yang kita sebut dengan mens rea, niat jahat. Sementara Pak Mahfud mengatakan tidak ada mens rea itu. Tidak ada mens rea itu. Nah, ini harus dibuktikan dalam persidangan. Misalnya begini, terhadap tadi yang Mas Reza katakan, ketika menentukan harga, Pak Tom Lembong ikut, nanti atur harga segini aja ya, lebihnya nanti diatur simpen dulu deh. Itu kan persekongkolan, niat jahat. Lalu dia nunjuk, nanti kamu tunjuk si A, si B, C ya, jangan tunjuk yang lain ya, karena itu orang-orang saya. Itu kan persekongkolan jahat. Jadi kalau orang mengatakan mens rea itu tidak bisa dibuktikan, itu salah. Mens rea itu ditambah dengan actus reus, perbuatannya, itulah menjadi pidana. Nah, sehingga perbuatan melawan hukum yang begitu banyak yang tadi, yang disampaikan oleh hakim, tidak kita bahas semua, selama tidak ada niat jahat, selama tidak ada mens rea, maka itu bukan pidana. Itu hanya berlaku pada tipikor. Dalam perkara pidana umum juga berlaku. Makanya dalam pidana umum itu ada pengecualian, ada namanya culpa. Dalam kasus tabrak mobil apa segala macam, saya mengambil contoh itu culpa. Cara memandangnya juga berbeda. Tapi dalam dolus, kesengajaan, itu harus dibuktikan unsur mens rea tersebut. Di negara manapun, korupsi itu adalah unsur kesengajaan. Tidak mungkin ada culpa dalam tipikor, tidak mungkin. Tidak mungkin. Coba Anda bayangkan bagaimana orang secara tidak sengaja korupsi gitu. Mungkin kita punya pemaknaan yang berbeda tentang mens rea, Mas. Ya. Saya sebatas sarjana psikologi. Ya. Saya melihat sepertinya ada kesan kerancuan antara penggunaan istilah mens rea dengan motif. Paling tidak dari sudut pandang saya. Ya. Kalau motif kita bicara tentang apakah seseorang punya niatan jahat berupa niat instrumental untuk mendapatkan manfaat tertentu dari perbuatan pidana yang dia lakukan, ataukah kita bicara tentang motif emosional. Mendapatkan kepuasan batin, meluapkan amarah, dan sejenisnya. Itu terkait dengan motif. Kalau dikatakan Tom Lembong tidak punya mens rea, yang saya pahami dari sudut pandang keilmuan saya yang terbatas ini, mens rea itu tidak bicara tentang tipe, tapi tentang level. Ada 4 level mens rea. Dari yang paling berat adalah yang berencana, sampai yang paling ringan adalah negligence. Sekali lagi nih, kalau kita bicara negligence, berarti mulai nyerempet ke arah kulfa. Benarkah dalam tipikor tidak boleh ada argumentasi terkait kulfa itu? Iya, dalam pasal 2, tadi saya katakan. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, itu deliknya delik material. Konsekuensinya apa? Harus ada unsur kesengajaan, unsur dolus. Unsur kesengajaan ini mens rea sangat mudah untuk dibuktikan. Ya. Jadi betul yang Mas katakan tadi tentang motif. Tapi mens rea ini jauh lebih jauh lagi. Kalau motif itu bisa macam-macam. Tapi kalau mens rea ini sudah tertuju bahwa dia punya niat jahat. Dia melakukan impor gula ini punya niat jahat yang betul-betul dia ingin lakukan. Nah, bagaimana cara dia melakukan? Itulah disebut namanya actus reus, perbuatannya. Bagaimana kalau begini, Mas?
Rumusan pasal 2 ayat 1 ini kan secara melawan hukum. Iya. Kalau kemudian perbuatan Tom Lembong, kebijakan yang dia keluarkan itu semata-mata kita ditakar apakah ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, maka cukup bukan bagi kita untuk mengecek apakah kebijakan itu sesuai atau tidak dengan Permendak. Nah, Sesuai atau tidak dengan rakor perekonomian. ini pertanyaan menarik nih. Betul tidak? Ya. Hanya begitu saja kan sebetulnya. Nah, begini. Betul, saya sepakat itu dengan pendapatnya Mas Reza. Ketika hal-hal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan Permendak, Ya. tidak sesuai dengan apa, dia melakukan perbuatan melawan hukum. Iya. Pertanyaannya, Iya. apakah itu sudah pasti pidana? Bisa saja administratif. Administratif? Perdata? Karena perbuatan melawan hukum itu tidak harus pidana. Oke. Menjadi pidana manakala perbuatan melawan hukum itu berlanjut dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, begitu. Betul. Untuk dia bisa melakukan itu, dia harus punya niat jahat. Gitu. Itu betul teorinya. Jadi akan berlanjut menjadi pidana ketika dia memperkaya orang lain segala macam dengan sengaja tadi, ya. Itulah adanya bukti mens rea tersebut. Tapi kalau sebatas, ya Mas, dalam orang mengambil kebijakan nih, kebijakan itu bisa salah, bisa benar. Betul. Ya. Dan negara kita sudah mengaturnya itu sebetulnya. Ini perdebatan lama. Ketika dia salah, dalam proses pengadaan saja, pasti ada yang diuntungkan. Tidak mungkin orang yang swasta yang terlibat di pemerintah tidak mau untung. Pasti diuntungkan, ada orang lain. Yang menjadi masalah, ketika keuntungan itu menjadi tidak benar. Kalau keuntungannya wajar, diproses secara benar, tidak masalah. Keuntungan yang diperoleh dengan cara-cara melawan hukum lah. Iya, begitu. Kalau keuntungan yang wajar, sah untungnya. Ini ada keuntungannya ya? Yang pihak swasta. Dalam kasus Tom Lembong ini? Pihak swasta iya. Pihak swasta. Dan keuntungan itu dalam taraf yang wajar? Taraf yang wajar. Itu tafsiran subjektif penasihat hukum? Ahli kita hadirkan. Ahli. Kita nggak boleh menafsirkan. Makanya kita hadirkan ahli. Berapa sih keuntungan yang wajar? Gitu. Apa kata ahli? Semua mengatakan itu sangat wajar dan sangat sedikit sebetulnya. Dia memberikan sebuah parameter untuk menilai mana wajar, mana tidak wajar. Betul. Kan ada biaya operasional segala macam. Ya. Dan keuntungan yang wajar itu diperoleh tidak dengan cara melawan hukum. Tidak melawan hukum. Padahal putusan hakim melawan hukum ya. Iya. Melanggar Permendak. Itu juga. Kemudian mengabaikan. Yang itu juga yang sampai sekarang kita juga bingung. Permendak yang dimaksud hakim ini Permendak yang mana? Karena Permendak itu tidak mengatur itu. Karena yang buat Permendak itu Tom Lembong. Jadi ini juga rancu kita. Dia melanggar Permendak, itu juga yang membuat Tom Lembong. Makanya saya katakan di berbagai macam kesempatan, kalau hanya melanggar Permendak, katakanlah ada yang dilanggar, walaupun sebetulnya tidak ada, itu juga bukan pidana. Ya, administratif. Administratif. Oke lah, kalau memperkaya diri sendiri mungkin jadi pertanyaan. Iya. Tapi kalau kemudian kita masuk ke kalimat berikutnya pada pasal yang sama, yaitu merugikan keuangan negara. Sekali lagi, Mas Tom Lembong bersikukuh, Mas Ari dan tim juga bersikukuh bahwa tidak ada kerugian negara akibat kebijakan Tom Lembong ini. Betul. Sehingga kita katakan tidak ada atau perhitungan yang sebetulnya tidak benar. Memang tidak ada kerugian negara pada waktu itu. Bahkan kita menghadirkan ahli, ya, dari UI pada waktu itu yang hadir menghitung nih. Dengan proses ini, negara untung atau rugi? Itu ahli didatangkan oleh penasihat hukum pasti kan? Iya, betul. Kita untung 900 M. Hitungan ahli kita. Jadi justru kebijakan Tom Lembong mendatangkan keuntungan buat negara. Makanya prosesnya kita bernegara ini kan sudah ada tahapan-tahapannya, Mas. Ini kan kejadian 10 tahun yang lalu. Iya. BPKP sudah periksa. Inspektoratnya sudah periksa. Atasannya sudah periksa. Clear semua, nggak ada masalah. 10 tahun tidak ada tuh persoalan gitu ya? Tidak ada persoalan. Karena setiap tahun kan dievaluasi kegiatan ini. Kalau ada, makanya saya katakan pada waktu di awal ini kan ujuk-ujuk. Kalau misalnya ada temuan dari BPKP atau BPK pada waktu itu lalu ke kejaksaan, itu benar. Ini nggak ada temuan, nggak ada apa. Tiba-tiba Tom Lembong dijadikan tersangka. Nah, BPKP sudah memeriksa pada waktu periode Tom Lembong. Hasilnya kita sudah tunjukkan ke hakim, tidak ada masalah. Ada beberapa masalah administratif di bawahnya, anak buahnya, udah diperbaikin, gitu. Inilah yang kalau dalam istilah hukum disebut, kalau ada namanya abuse of power, penyalahgunaan wewenang, ada namanya misuse of power. Ya, jadi kesalahan dalam menggunakan kewenangan. Konsekuensinya administrasi. Itu pun seandainya kalau
ini menjadi salah. Itu pun kalau seandainya dianggap sebagai misuse. Misuse. Tapi diyakini ini bukan misuse. Bukan misuse. Tapi justru useful. Justru menguntungkan. Menguntungkan. Mas, ini kita lompat pagar sedikit ya. Tom Lembong pernah cerita tidak ke Mas Ari, kenapa sih beliau tidak lagi di kabinet? Masa sebagai menterinya cuma seumur jagung, Mas. Hanya sekitar 1 tahun. Kenapa ya, Mas? Saya tidak secara khusus membahas itu pada Tom Lembong. Tapi dia itu kan ada beberapa jabatan. Dia itu menteri, lalu kepala BKPM. Ya. Lalu setelah itu dia mengatakan kira-kira dia nggak sejalan lagi lah. Nggak satu pemikiran lagi. Itu mirip dengan pertemuan saya dengan Tom Lembong itu. Oh gitu? Saya bertanya ke beliau. Pertanyaan saya hanya 2. Kok bisa-bisanya sih seorang Tom Lembong masuk kabinet Jokowi? Pertanyaan kedua, apa yang buat Bapak banting setir kok tiba-tiba berubah begini terhadap Jokowi? Kata Tom Lembong, suaranya kan berat tuh. Saya tidak berubah. Jokowi yang berubah. Tapi saya tidak sempat minta beliau elaborasi. Iya. Berubahnya apa, Mas? Kira-kira. Antara Jokowi dengan Tom Lembong ini ada gesekannya di mana sih? Saya tidak tahu persis ya, tapi secara selintas dia cerita kira-kira gini lah. Ketika di awal saya ingin bergabung itu, saya salah sangka terhadap Jokowi katanya. Setelah di perjalanan saya baru tahu tentang siapa Jokowi ini. Memang awalnya Tom Lembong menyangka Jokowi seperti apa? Makanya mungkin ya ini persepsi saya ya. Mungkin dia menyangka bahwa wah ini betul-betul pengen untuk perbaiki negara segala macam, lalu ekonomi dia kerakyatan, ekonomi kerakyatan. Mungkin setelah perjalanan, wah ternyata bukan. Mungkin lalu dia menolak untuk melanjutkan. Saya pikir seperti itu ya. Dan itu memunculkan perasaan sakit hati kurang lebih pada Jokowi? Mungkin saja, karena Tom Lembong ini kan begini. Orangnya ini kan kalau ngomong, dia tidak paham etika bahasa kita. Misalnya dia mengatakan contekan gitu ya. Kan kalau orang kita kan, oh kamu nyontek itu kan negatif gitu kan. Ya. Dia kan karena mungkin bahasa Indonesia kurang bagus, dia menggunakan contekan pada waktu itu. Pak Jokowi suka minta contekan ke saya katanya. Itu kan negatif kalau kita melihatnya. Tapi kan bagi dia biasa saja, memang benar dia memberikan sesuatu bahan segala macam. Seharusnya kisi-kisi gitu ya. Contekan kan gitu. Kesannya kan meragukan ijazahnya Jokowi kan kesannya jadi meragukan ijazah gitu. Tapi lagi-lagi itu mirip dengan ya memang tafsiran saya sih, Mas. Saya ngelihat ini orang, maksud saya melihat Tom Lembong ini, cara dia memainkan ekspresi muka, cara dia berpikir, cara dia bertutur, kayaknya belum Indonesia banget ini. Belum. Ya bisa dikatakan naif lah dia. Adakah kemungkinan itu dia persoalan yang mengakibatkan Tom Lembong akhirnya punya perjalanan hidup seperti sekarang? Oh itu bagus juga tuh. Saya baru terpikir tuh. Benar juga tuh. Bisa juga tuh. Karena kan gini ya, kadang-kadang orang sakit hati itu kadang-kadang banyak hal ya. Dengan gaya Tom Lembong tersebut bisa juga ada yang sakit hati ya. Lalu dia terjadi seperti ini. Tapi muncul pertanyaan yang lebih serius. Kalau pertanyaan sesaat lalu itu sifatnya pribadi, antar pribadi. Pertanyaan berikutnya jadi lebih serius. Apa ya Jokowi memanfaatkan alat-alat negara untuk mengkriminalisasi Tom Lembong? Ya, nanti saya pikir suatu saat akan terbuka lah itu situasi. Karena kan begini, kita kan hadir dalam beberapa kejadian sejarah, ya, dari zaman Pak Harto, Mas Reza kan sama-sama kita kan satu zaman, berubah menjadi ini. Kita kan melihat sejarah ini, begitu cepatnya perubahan kekuasaan ini. Dan begitu menjadi berubah kekuasaan itu, yang lama-lama tuh terbuka semua cerita-cerita itu. Dan tadinya orang yang begitu powerful, begitu kelihatan begitu lemahnya, terlihat sekali gitu. Jadi saya lihat suatu saat ini akan terbuka. Lembaga penegakan hukum hari ini masih diwarnai oleh pengaruh lama ya Mas ya? Rezim boleh berganti, pemerintahan boleh berganti. Ya karena memang belum ada yang diganti. Lembaga penegak hukum belum ada diganti. Dan Tom Lembong adalah korbannya gitu. Iya. Mas, saya jadi khawatir begini, Mas. Tom Lembong itu menjadi mulai disidik kasusnya masih zaman presiden sebelumnya. Iya. Presiden Jokowi kan maksudnya kan. Tadi kan saya menangkap paling tidak kesan kuat lah bahwa Mas Ari ini risau dengan dunia penegakan hukum kita. Ada 4 lembaga yang secara peyoratif tadi Mas Ari nilai tidak terlalu banyak bisa diharapkan.
Lantas untuk apa banding, Mas? 4,5 tahun udah lumayan, Mas. Kenapa saya katakan lumayan? Gini, Mas ya. Ada riset dari ICW. Iya. ICW ini sebetulnya ingin membenturkan kita dengan kenyataan getir tentang seberapa serius sesungguhnya kita dalam memberantas korupsi. Ya. Tadi saya mengawali perbincangan kita dengan mengatakan, saya menangkap jiwanya publik ini adalah retributif terhadap koruptor. Hukum seberat-beratnya, bikin sesakit-sakitnya. Tapi kata ICW, ternyata rata-rata hukuman bagi koruptor itu hanya sekitar 3 tahun. Kalau angka itu kita jadikan sebagai acuan untuk menakar hukuman bagi Tom Lembong, 4,5 lumayan, Mas. Tapi kan Tom Lembong bukan koruptor. Realistis, Mas. Dunia penegakan hukum hari ini seperti yang Mas katakan tadi, warnanya seperti tembok ini, Mas. Abu-abu, temaram, hitam. Daripada sok-sokan jadi pahlawan, mending realistis saja, Mas. Kita boleh capek terhadap proses ini. Tapi kita nggak boleh menyerah. Kalau sekali kita menyerah, udah. Bayangkan kalau semua orang berpikiran seperti itu. Menyerah terhadap proses ini. Nggak ada reformasi. Nggak ada perbaikan. Nggak ada perubahan. Salah satu klien Mas Ari kan Pak Susno ya. Susno Duaji. Iya. Walaupun beliau pernah ngendon di dalam bui, bayangkan polisi masuk penjara itu gimana cara Bintang 3. Bintang 3 pula. Tapi hari ini saya pikir secara umum publik tetap mengenal Susno Duaji dengan rasa hormat. Betul. Pendapat-pendapat beliau tetap disimak. Itu satu contoh. Yang lain, Menteri Kesehatan, Bu Siti Fadila. Ya, Siti Fadila. Sama, beliau juga pernah masuk Hotel Prodeo. Tapi hari ini namanya tetap harum, Mas. Betul. Yang ingin saya katakan itu juga, Mas. Saya tidak bermaksud memberikan ujangan, Mas. Iya, iya. 4,5 tahun itu lumayan, Mas. Perkiraan saya, andaikan situasi yang dilalui oleh Tom Lembong semasa menjadi menteri dulu adalah seperti yang Mas Ari ceritakan. Selepas 4,5 tahun, publik tidak akan melemparkan caci maki sumpah serapah kepada Tom Lembong. Iya, betul. Jadi gini, jadi semangat kita, terakhir yang pernah saya sampaikan ke beberapa kesempatan, setelah kami selesai membacakan pledoi, Tom Lembong itu mendatangi kami. Ini orang luar biasa hebatnya. Dia sampaikan, Pak Ari dan tim dengan bahasa beratnya itu, kita sudah menang. Loh, saya bilang, belum putusan Pak. Iya, tapi kita sudah menang. Menangnya di mana? Kita sudah memenangkan persidangan ini dengan dibuktikan selama proses persidangan apa yang saya lakukan itu benar. Dan saya tidak terima apa-apa, dan saya tidak punya niat jahat apa-apa. Dan tidak melanggar apa-apa. Dan saya tidak melanggar apa-apa. Kita sudah buktikan. Karena ini proses pembuktian sudah selesai. Bagi saya sudah cukup. Satu. Lalu kedua, masyarakat melihat, kata dia. Saya mendengar dari istri saya, dari anak-anak saya, yang biasanya jarang saya temuin. Sekarang anak dan istrinya kan sering komunikasi sama dia melalui istrinya. Mereka mengatakan, publik mendukung Tom Lembong. Dan yakin Tom Lembong tidak bersalah. Bagi saya, itu sudah satu kemenangan. Itu kata Tom Lembong. Sehingga sebentar, setelah mengutarakan 2 poin itu, pada detik itu, pada momen itu, di meja penasihat hukum, Tom Lembong dan penasihat hukum masih yakin bahwa vonis hakim akan apa? Saya sampaikan realistis, ya. Pak Tom, kalau melihat dari proses persidangan ini, ya, lihat dari gejala-gejala hakimnya ini, saya tidak yakin dia berpihak ke kita. Gejala-gejala hakim? Iya. Kita telisik itu dulu, Mas. Boleh, Mas? Bentar, boleh, Mas. Boleh, silakan. Apa sih, Mas, yang Mas Ari endus kok ini gerak-gerik hakim, gelagat hakim tidak berpihak pada kita, maksudnya pada Tom Lembong? Apa yang Mas Ari lihat, Mas? Ya. Apa yang saya katakan ini, saya tuangkan dalam pledoi. Terang-terang kami tuangkan dalam pledoi. Jadi kita tidak ada tedang-aling, kita sampaikan, Pak Hakim, Anda itu ganjil loh dalam persidangan ini. Tidak fair loh Anda itu. Tidak fairnya apa? Kami sebutkan satu persatu. Tapi tetap tidak dilaporkan ke Bawas, Mahkamah Agung ataupun ke KY? Kami laporkan. Laporkan juga. Kami laporkan. Baik itu ke KY, ke Bawas. Itu yang bikin hakim marah, Mas? Tanpa harapan apa-apa. Kita mesti melaporkan. Karena saya belajar dari guru saya, dulu almarhum Martijo itu guru saya. Dia bilang, sebagai pengacara, kamu wajib melaporkan apa saja, kemana saja,
dan setiap detail itu kamu sampaikan. Ini. Suatu saat nanti itu akan menjadi berguna, kata dia. Tanpa menunggu suatu saat berguna, saat itu juga korps hakim marah, Mas. Kita kalau tidak melakukan itu justru lebih salah lagi. Kita membiarkan kezaliman, membiarkan ketidakbenaran, membiarkan ketidakprofesionalan. Jadi harus kita lakukan. Dan itu sudah diizinkan oleh Pak Tom. Oke. Jadi Mas Ari katakan, kalau kita membaca gerak-gerik hakim, mereka sepertinya tidak berpihak pada kita. Ya. Lanjut. Satu, dari awal, kami minta ketegasan hakim, memintakan salinan BPKP itu di awal. Pak Hakim, kami minta sekarang ini juga, paling tidak minggu depan lah, putuskan. Dia tidak memutuskan. Dia hanya meminta kepada jaksa, kasihkan itunya, tapi tidak ngomong kapan. Itu kami ulang-ulangi berkali-kali. Karena dia punya hak untuk memerintah, hakim itu. Dia sudah memerintahkan untuk memberikan kepada kami, tapi tidak memberitahu kapan. Kami menduga, ini dugaan kami, itu BPKP belum selesai. Makanya belum dikasihkan. Ini lagi kebingungan, BPKP ngitung itu lagi kebingungan. Sidang sudah mulai. Angka sudah terlanjur disetor. Angka sudah, jadi mau disesuaikan tuh bingung. Makanya butuh waktu lama. Makanya kami desak hakim. Hakim tidak mau memberikan itu. Ya, satu. Kedua, ini diakui dalam persidangan ya. Dia mengakui dalam putusannya. Ada saksi penting, namanya Rini Suwandi, Menteri BUMN. Saksi penting sekali ini sebetulnya. Di BAP memojokkan Pak Tom. Kan kami mesti uji di persidangan. Betul. Ya? Karena semua saksi-saksi tadi yang memojokkan ketika di persidangan berubah. Berarti ini saksi yang didatangkan dari jaksa ya? Dari jaksa. Nggak hadir di persidangan. Tidak hadir. Tanpa penjelasan kenapa tidak hadir? Lagi mengunjungi keluarga di Solo katanya. Ini keluarga betulan atau keluarga Solo atau keluarga di Solo? Nggak tahu keluarga di Solo. Kalau Solo ini agak sensitif. Lanjut. Jadi dia sampaikan, kami bilang nggak bisa, Pak Hakim. Jaksa punya kewenangan eksekutor, dia bisa manggil paksa tuh saksi. Kecuali kalau dia sakit, kecuali kalau dia mati, atau dia keluar negeri, nggak bisa. Kalau cuma sekedar ke Solo, kita tunggu aja. Pulang kapan sih ke Solo? Berapa jam ke Solo? Kalau membangkang bisa diperkarakan. Perkarakan. Hakim memihak ke jaksa. Udah nggak apa-apa dibacakan, kata dia. Itu kami laporan kemana-mana. Akhirnya dalam putusan dia katakan bahwa kesaksiannya Rini Suwandi tidak dipakai. Dia akuin bahwa itu salah. Ya. Lalu hakim ini, ada satu hakim anggota. Saya tidak sungkan-sungkan menyebut namanya. Siapa? Itu namanya Alif. Dia hakim anggota 1 atau hakim anggota 2? Kalau kita menghadap ke mereka, dia di sebelah kanan. Sebelah kanan. Dalam proses persidangan, berkali-kali menunjukkan sikap bahwa dia mau menghukum Tom Lembong. Satu hakim ini. Dia hakim pengganti. Dulu hakim yang sebelumnya ditangkap, di perjalanan dia mengganti. Dengan gagah berani dia memeriksa saksi, memeriksa apa itu. Pertanyaan itu selalu memojokkan Tom Lembong. Dan membuat kesimpulan yang salah. Berkali-kali tadi, yang masalah Rahmat Gobel, tentang Enkopar, bahwa Rahmat Gobel itu tidak memberikan perpanjangan. Padahal dia bukan tidak memberikan, dia mau pindah, mau berhenti. Dia menyimpulkan salah. Berkali-kali itu dia lakukan. Kami sempat berdebat tuh dengan hakim itu. Ya. Lalu dalam putusan dia tuangkan ternyata oleh hakim anggota ini. Dituangkan sama dia. Nah, hal-hal tersebut ya sepanjang persidangan menjadi keganjilan buat kita. Padahal menurut KUHAP, hakim itu tidak boleh menunjukkan sikapnya. Apakah dia mau menghukum atau dia mau membebaskan? Nggak boleh. Tetap harus tampak imparsial. Imparsial. Yang paling berbahaya lagi, ketika ahli dihadirkan oleh jaksa, saksi dihadirkan oleh jaksa, digali sama dia, sama hakim. Sebaliknya? Ketika kita menghadirkan saksi ahli kita, didiemin aja sama dia. Senderan begini mungkin ya? Didiemin aja. Mau ngomong apa lo, ngomong aja sana. Nggak peduli, nggak ditanya satu kata pun nggak sama dia. Oh ya? Sama sekali. Tidak ditanya sama sekali? Sama sekali. Ahli tidak ditanya sama sekali oleh Sama hakim? sekali. Semua ahli kita. Cuma ditanya identitas doang. Ini saya merinding. Betul. Dia mengada-ngada. Semua Anda bisa buka ahli fakta persidangan. yang didatangkan penasihat hukum tidak ditanya sedikit pun. Satu pertanyaan pun oleh hakim. Bagaimana kita menurut saya sih terlalu vulgar gitu. Itulah masalahnya. Dan hal-hal yang vulgar inilah yang diinginkan sebetulnya. Jadi bahwa kesannya mau menghukum, kesannya enggak. Dia nggak mencoba menggali
Iya. Mungkin Tom Lembong ini nggak salah nih. Ahli ini mengatakan bahwa nggak ada surplus nih. Oh, berarti dia ini nggak salah. Bagaimana sih maksud Anda nggak surplus? Harus kan digali. Iya. Nggak sama sekali oleh Hakim kan juga tidak menguasai semua disiplin ilmu kan Mas ya? Betul sekali. Itu tepat sekali. Soal penghitungan, soal pangan, soal tentang gula. Mana tahu dia. Iya. Dan kami hadirkan ahli itu bukan ahli yang, ya mohon maaf, bukan ahli yang sembarangan. Iya. Itu profesor dari UI. Lalu ujung kalimat Mas Ari apa ke Tom Lembong tadi? Kan Tom Lembong sudah mengatakan selama proses ini berlangsung kita menang. Saya katakan sama dia, kalau melihat dari persidangan ini, hakim ini akan menghukum Pak Tom. Walaupun kita meyakini betul bahwa persidangan kita akan bebas. It's okay Pak Ari. Oh ya? Bagi saya nggak ada masalah. Tidak kelihatan risau gitu? Sama sekali nggak ada risau. Menurut Pak Ari, kira-kira kita akan dihukum berapa? Saya menghitung berdasarkan pengalaman saya, dia nggak bakal berani menghukum kita tinggi nih. Dia akan menghukum kita minimal 4-5. Karena pasal 2 itu minimalnya 4 tahun. Iya. Oh begitu? Tadi. Nggak apa-apa. 1 hari pun saya dihukum, saya akan banding Pak Ari. Itu kata dia saat Kata itu dia. juga? 1 hari pun dihukum, saya akan banding. Padahal belum ada vonis. Belum ada vonis nih, masih pembincangan pledoi. Itu macam-macam lah, dari pihak keluarga, pihak teman, pihak apa ngasih masukan, udahlah. Nanti kalau ini nggak usah banding lah, udah selesai, udah ini. Dia nggak mau, dia mau banding. Dia mau banding. Nah, begitu tibalah hari vonis, pembacaan putusan. Tok, tok, tok. Hakim kan bertanya, banding atau tidak? Kami yang mengajarin. Pak Tom, jangan disampaikan di sini. Karena kita butuh waktu ini untuk, kita kan butuh untuk buat memori banding segala macam. Itu teknik strategi persidangan. Anda katakan pikir-pikir. Kita yang minta itu. Dan Tom Lembong mengikuti arahan itu? Dia selalu mengikuti arahan kita. Walaupun sebetulnya di belakang kepala, tadi Tom Lembong sudah mengatakan 1 hari pun dia akan banding. Lalu ramalan nanti banding hasilnya gimana, Mas? Ya, jadi jujur dari penasihat hukum dulu nih. Tidak usah bicara muluk-muluk, tidak utopia, realistis saja. Ya. Hasil banding kira-kira gimana, Mas? Ini menarik. Jadi kami tuh mengharapkan ya, persidangan itu dibuka lagi oleh hakim tinggi. Jangan mengandalkan resume persidangan. Karena hanya dari resume persidangan, ini banyak sekali kasus, resume persidangan tuh banyak penyelundupan. Tidak ada kalimat begini, muncul kalimat begini. Ada kalimat begini, tidak ada kalimat begini. Banyak sekali begitu. Nah, kami mengharapkan melalui media ini, juga kita sampaikan kepada hakim tinggi, tolong buka persidangannya langsung. Kan itu kan kita typing, kita rekam, kita semua melihat. Tolong lihat langsung, jangan hanya mengandalkan, jangan hanya mengandalkan resume persidangan yang dibuat oleh panitera dari pengadilan. Karena untuk menghindari hal-hal tersebut. Lalu setelah dia melihat semua tersebut, kami hanya mengharapkan mereka punya keberanian aja. Nggak perlu pinter, nggak perlu hebat. Nggak perlu. Berani aja. Makanya kami harapkan hakim yang memegang perkara Tom Lembong, hakim yang memiliki track record yang baik, yang nggak pernah tersandra. Hanya itu harapan kita. Dan kalau itu betul-betul terlaksana di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka prediksi Mas Ari, nasib Tom Lembong akan bagaimana? Bebas. Bebas. Kalau dia mendapatkan hakim yang berani, tidak tersandra, dia bebas. Saya boleh tidak yakin ya, Mas? Boleh. Saya, Mas, memandang bahwa hakim tipikor, apapun situasinya, bagaimanapun pertarungan di ruang sidang, harus vonisnya adalah terdakwa bersalah. Ya. Betapa buruknya seorang hakim dalam kasus tipikor ternyata punya putusan yang membebaskan terdakwa. Orang kan tidak baca berkas. Orang tidak baca pertimbangan segala macam. Orang hanya ingat ini loh si hakim yang dulu pernah membebaskan terdakwa korupsi. Hancur karir itu hakim, Mas. Ya. Tapi kan kalau kasus Tom Lembong ada kata lanjutannya, siapa yang dibebaskannya? Siapa yang dibebaskan ini? Semua orang di negara ini sudah mendengar kasus Tom Lembong. Mohon maaf, Mas. Kita bisa lihat ya, pengamat penggiat anti korupsi yang sangat benci korupsi, seperti kayak Pak Mahfud, Profesor Mahfud, sekarang berpihak kepada kita loh, mengatakan putusan Tom Lembong ini salah. Dia sangat benci korupsi loh. Dan integritasnya terjamin. Penggiat-penggiat yang lain mengatakan putusan Tom Lembong salah loh.
Itu juga harus dilihat fakta itu. Dan ini saya hadir di beberapa media mainstream, media televisi, mereka cerita kesulitan mencari ahli, mencari pakar yang menyetujui putusan tersebut. Kesulitan. Akibatnya apa? Akibatnya hanya menghadirkan ahli-ahli yang itu saja, yang semua orang tahu track record-nya, kemampuan akademisnya, yang semua orang tahu integritasnya. Kita hanya tinggal menunggu perjalanan waktu untuk membuktikan apakah Tom Lembong memang layak disebut sebagai koruptor dan apakah seorang Ari Yusuf Amir layak disebut sebagai pengacara hitam. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Mas Reza. Ketua Tim Penasehat Hukum Tom Lembong sudah berkenan hadir di ruang diskusi Madiok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.